Bekasi, siap teman-teman ya. Sleman, wah ini tetangga saya nih ya. Kebumen hadir, Kepri hadir. Jakarta hadir. Oke, Kebonjeruk, wah oke ya. Minta recordnya siap ya. Nanti kalau nggak ada halangan, saya akan record ke Zoom ya, teman-teman ya. Siap. Baik, teman-teman, kita akan mulai nih Zoom-nya ya. Saya izin record dulu ya, teman-teman. Semoga lancar nanti recordnya ya. Recording in progress. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Ya, ketemu lagi dengan saya Eko Julianto, teman-teman, founder dari afiliaja.com. Nah, malam hari ini teman-teman, sesuai jadwal, ya, kita akan belajar tentang tema yang sangat menarik, ya, yaitu tentang ChatGPT, ya. Sekali lagi, malam hari ini kita akan belajar bagaimana ChatGPT ya dikawinkan atau kita integrasikan dengan Canva. Nah, nanti saya nggak sendirian, teman-teman, saya sudah kedatangan partner saya gitu ya, teman saya yaitu Mas Abu Yafaruki. Malam minggu berfaedah akan membantu untuk mengisi gambaran ke teman-teman. Bagaimana nih caranya ya, sehingga Canva bisa kita gabungkan dengan ChatGPT, kemudian apa manfaatnya gitu ya, apa yang kita bisa perbuat dengan dua aplikasi keren ini ya. Saya izin perkenalan diri dulu. Ada yang baru hadir pertama kali Zoom saya? Coba ketik angka 1 dulu teman-teman. Ada nggak nih yang baru pertama kali hadir? Ada? Coba ketik angka 1 dulu nih teman-teman. Ada nggak nih? Oh ada, siap. Banyak ternyata ya. Sip. Banyak. Sip. Baik. Ya, karena ada beberapa yang baru juga, ya cukup banyak, maka saya izin perkenalkan diri dulu teman-teman. Ya, sekali lagi nama saya Eko Julianto. Ya, saya founder dari afiliaja.com, teman-teman. Nah, sehari-hari kesibukan saya kalau ditanya ngapain aja Mas, saya kebanyakan di rumah teman-teman ya, karena memang pekerjaannya lebih banyak di online ya. Nah, jadi memang fokus saya sekarang adalah membangun platform afiliaja.com ya. Nah, apa itu Mas afiliaja.com? Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum begitu tahu juga ya, terutama yang baru-baru. Nah, jadi afiliaja.com itu adalah salah satu atau satu platform digital ya yang menjual produk-produk digital ya. Nah, apa aja Mas produknya? Produknya banyak ya. Ya, pokoknya ada e-course, ada aplikasi, ada kelas mentoring online ya. Kemudian ada template. Nah, ya. Nah, yang berkaitan dengan pebisnis online. Jadi yang membuat ilmu pengetahuan atau ilmu ya yang membuat teman-teman bisa sukses di bisnisnya. Nah, itu produknya ada nih ya di afiliaja.com ya. Nah, kemudian teman-teman yang hadir malam hari ini ya belajar.com ya. Teman-teman sudah punya akun, punya email, punya password untuk login sehingga teman-teman bisa mengakses produk yang ada di afiliaja.com baik itu yang berbayar maupun teman-teman mungkin kemarin mengklaim yang gratis ya. Nah, kemudian sampai saat ini bersyukur banget ya, 1 tahun berjalan itu member afiliaja.com itu sudah lebih dari 40.000 orang, teman-teman. Ini juga sangat luar biasa ya, ini pencapaian. Dan untuk ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan income ya, tambahan dari rumah ya melalui program affiliate ya. Nah, sampai saat ini yang sudah bergabung itu sudah ada sekitar 1.800-an orang teman-teman ya di program affiliate ya. Dan banyak sekali yang teman-teman yang sudah mendapatkan komisi ya, penghasilan gitu ya. Bahkan ada yang tanpa berjualan. Nah, ini seru ya. Tapi saya nggak akan bahas itu malam hari ini. Nanti kita akan bahas di webinar saya selanjutnya ya. Kan biasanya saya bahas hari Kamis tentang affiliate ya. Kemudian pendidikan saya teman-teman, saya di S1 di Teknik Kimia di Gajah Mada dan saya tinggal di Jogja ya dan saya sudah berkeluarga saat ini ya teman-teman, saya punya anak dua, satu umur 6 dan juga satunya umur 12 tahun ya. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya ya. Oke, nah kemudian awalnya saya terjun di dunia digital ya, saya berbisnis itu kurang lebih ada 17 tahun yang lalu teman-teman. Tapi memang saya waktu itu fokusnya di produk fisik ya. Tapi kurang lebih 3 tahun lah ya, hampir pandemi itu saya mengubah hidup saya. Jadi saya yang dulunya itu bisnisnya produk fisik, sekarang lebih fokus ke produk digital ya. Kemudian saya membangun afiliaja.com, tapi sebelumnya memang saya ikut belajar juga ya ilmu-ilmu digital marketing, kemudian saya ikut pelatihan yang berbayar maupun yang gratis saya sering ikut ya. Kemudian saya ikut juga ikut apa di situ saya mengenal affiliate marketing. Kemudian saya ikut lomba gitu ya, ikut menjualkan produk-produk dari beberapa vendor affiliate
Dan bersyukur ya, saya di sana saya bisa cukup sering juara satu, ikut lomba, dan dari situ lumayan teman-teman ya, dari komisi afiliat itu saya bisa kumpulkan kurang lebih dalam 1 tahun itu sekitar 100 juta ya, lumayan ya. Kenapa? Karena tidak pakai modal besar ya teman-teman ya, jadi sangat sederhana bisa dikerjakan para ya. Perkenalan dari saya. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, malam hari ini nanti yang akan membawakan materinya adalah ya ke apa teman saya yaitu Mas Abuya Faruqi. Ya, beliau ini seorang yang sudah berkecimpung ya, udah tentang paham betul ya tentang AI ini. Nah, ya nanti kita akan tanya-tanya teman-teman nanti yang mau bertanya juga silakan ya. Nah, saya akan panggil langsung aja. Saya serahkan ke beliau Mas Abuya. Mungkin nanti bisa perkenalkan diri juga. Silakan Mas Abuya. Siap, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Oke, baik, sebentar. Ini, eee, Suaranya mungkin sebentar. Coba suara tes. saya kecil, Mas? Cek Oke, sudah cek, sudah sudah ya? kedengeran. Dah, Oke, sip, siap, alhamdulillah. sudah siap. Oke, silakan Mas Abuya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman member affiliate aja.com. Perkenalkan nama saya Abuya Faruqi begitu ya. Ini khusus bagi teman-teman yang belum kenal saya mungkin ya. Jadi saya perkenalan diri dulu. Nama saya Abuya Faruqi, dari kota Garut begitu ya Mas, bukan Karawang. Dari kota Garut Oh, tapi Garut ya. betul. Saya lupa Mas. Dekat Tasikmalaya. Nah, keseharian saya juga sama seperti Mas Eko ya, berbisnis di dunia digital gitu ya. Kalau Mas Eko dengan, eee, nama bisnisnya affiliateaja.com, kalau saya sendiri namanya maumaju.com. Ya kita tidak jauh berbeda lah, sama-sama, bergerak bidang yang sama juga. Cuman kebetulan kalau maumaju.com itu lebih fokus tentang AI atau AI begitu ya, atau kecerdasan buatan. Eee, kalau apa ya namanya, AI atau kecerdasan buatan itu memang sekarang, lagi sangat tren begitu ya. Jadi, ini jadi bahasan yang menarik, jangan sampai teman-teman ketinggalan tentang perkembangan teknologi AI gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana membuat desain menggunakan Canva dan ChatGPT begitu ya. Kemudian saya juga, sudah memiliki 3 orang anak begitu ya, alhamdulillah. Yang pertama, 5 tahun, 2 tahun begitu ya. Jadi selang waktunya, eee, berdekatan gitu ya, papa kalau bahasa Sundanya Mbak ya, gitu ya. Kemudian, saya juga, minta izin gitu ya kepada teman-teman semuanya kalau misalnya, webinar malam hari ini saya masih bisa menggunakan avatar seperti ini begitu ya, belum bisa menampilkan wajah begitu ya. Karena memang ada beberapa kendala yang tidak bisa saya sebutkan menggunakan avatar seperti ini. Tapi ya semoga walaupun tidak menampilkan wajah begitu ya, walaupun menggunakan avatar, semoga ilmu yang kita sharing-kan malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya begitu ya. Bisa memberikan insight juga, bisa memberikan info-info tambahan bagi bisnisnya teman-teman masing-masing begitu ya. Oke baik, langsung saja kita, masuk ke inti materinya begitu ya. Jadi biar gak terlalu malam, langsung kita hajar materinya tentang Canva dan ChatGPT begitu ya. Oke, saya izin share screen ya, Mas Eko ya, di laptop saya. Sebentar, saya izin perlihatkan, tampilan laptop saya gitu ya. Nah, ini adalah tampilan laptop saya gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada, aplikasi namanya Canva begitu ya. Saya coba buka di laptop ini begitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman juga bisa menggunakan Canva eee, di HP begitu ya, menggunakan aplikasi Canva. Cuman kalau saya sendiri lebih nyaman menggunakan laptop begitu ya. Kenapa? Karena, kalau misalnya menggunakan HP itu kebetulan jari-jari saya ini terlalu besar begitu ya, jadi kadang suka salah ketik, pencet begitu ya, jadi desainnya agak kurang perfect begitu ya. Tapi kalau menggunakan laptop itu saya, layarnya lebih lebar, lebih leluasa, jadi saya lebih, enak begitu ya ngedit-ngedit, membuat desain atau membuat video atau membuat foto menggunakan Canva gitu ya. Nah,
Di sisi lain, di sini juga kita akan membahas tentang ChatGPT begitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang ChatGPT, mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman kita yang sudah tahu tentang ChatGPT begitu ya. Boleh saya tanya dulu ke teman-teman semuanya, di sini siapa yang baru pertama kali tahu tentang ChatGPT? Boleh ketikkan angka 1, silakan teman-teman. Jadi biar saya bisa ngecek siapa aja yang baru tahu tentang ChatGPT, akan kita bahas dari awal begitu ya. Wah, banyak juga ya ini Mas Eko ya. Banyak yang belum tahu ChatGPT, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas, dari nol lagi tentang ChatGPT begitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya teman-teman ya. Di sini memang, banyak yang baru masuk juga yang saya lihat, jadi banyak yang baru tahu tentang ChatGPT. Oke, ada yang sudah tahu tapi baru pernah nyoba begitu ya, ada Mas Lutfi Maulana. Terima kasih Mas. Oke, saya lanjutkan. ChatGPT ini adalah sebuah website. Oke, tampilannya seperti ini, website gitu ya. Ini kenapa dinamakan ChatGPT, karena menggunakannya hanya cukup chatting-an saja begitu ya. Sama seperti WhatsApp begitu ya. Kalau WhatsApp ini, chatting-an begitu ya, tapi chatting-annya antar kita dengan orang begitu ya. Misalkan saya dengan Mas Eko, nah itu chatting-an bisa pakai WhatsApp. Saya kirim pesan, Mas Eko kirim pesan gitu ya. Jadi antar manusia, antar orang itu kalau WhatsApp gitu ya. Tapi kalau ChatGPT ini yang membedakannya adalah kita chatting-an sama teknologi AI begitu ya. Atau biar gampangnya kita bisa asumsikan sebagai robot gitu ya. Jadi kita chatting-an sama robot. Kita tanya atau kita kirim pesan ke robot, nanti robot akan menjawab secara otomatis gitu ya. Itu ChatGPT. Tapi sebetulnya ini bukan robot, tapi ini teknologi AI namanya. AI itu bahasa Inggrisnya AI begitu ya, atau Artificial Intelligence. Intelligence gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih hebatnya website ChatGPT ini begitu ya. Nanti, teman-teman bisa gunakan website ChatGPT ini melalui 2 cara begitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa membuka ChatGPT ini melalui Google Chrome. Buka dulu Google Chrome, kemudian buka website namanya chat.openai.com gitu ya. Nanti bisa akan terbuka website ChatGPT, tapi bagi yang pertama kali membuka ChatGPT, itu akan dimintai, pendaftaran terlebih dahulu gitu ya, akan dimintai membuat akun terlebih dahulu. Jadi kita masukkan namanya, masukkan emailnya, masukkan nomor WhatsApp yang valid juga gitu ya. Nanti ketika sudah pendaftaran, sudah buat akunnya, nanti teman-teman langsung bisa mengakses website ChatGPT ini ya, seperti tampilan, saya pada malam hari ini begitu ya, seperti di sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman juga bisa install aplikasi ChatGPT di Play Store begitu ya. Ini yang terbaru begitu ya, ada yang terbaru. Jadi, salah satu perusahaan yang mengembangkan ChatGPT ini sudah merilis aplikasi ChatGPT di Play Store. Teman ChatGPT begitu ya. Tapi pastikan itu, ChatGPT yang dikeluarkan oleh perusahaan OpenAI. Sebentar, saya coba kasih lihat ya, aplikasinya di Play Store. Sebentar. Nah, pastikan, menggunakan ChatGPT yang logonya, warna putih, hitam gitu ya, putih hitam. Background-nya putih, kemudian logonya warna hitam, yang ini ya. Ini juga ada nama perusahaannya OpenAI begitu ya, ini nama perusahaan yang mengembangkan ChatGPT. Silahkan teman-teman install aplikasi ini di HP masing-masing begitu ya, agar nanti teman-teman bisa mengikuti, pembahasan malam hari ini, biar bisa langsung praktek juga begitu ya maksudnya. Oke, itu sekilas tentang cara pembuatan atau cara mengakses ChatGPT melalui 2 cara. Yang pertama melalui website begitu ya, atau bisa menggunakan aplikasi di Play Store begitu ya. Nah, website ini begitu ya, ChatGPT ini adalah teknologi atau website yang memiliki teknologi AI atau Artificial Intelligence begitu ya. Artificial Intelligence itu apa begitu ya, itu adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan. Maksudnya kecerdasan buatan itu apa? Maksudnya kecerdasan yang bisa berpikir
sama cerdasnya seperti manusia begitu ya. Jadi walaupun kita chatting-an sama robot di ChatGPT, nanti dia akan membalas pertanyaan kita, akan membalas chatting-an kita sama cerdasnya seperti manusia begitu ya. Misalnya kalau misalnya kita tanya siapa Presiden Republik Indonesia yang pertama, nah itu dia bisa jawab begitu ya. Kita coba misalnya, siapa Presiden RI ke-1. Jadi ini kita chatting-an sama robot begitu ya, pakai ChatGPT. Oke, ini langsung dibalas begitu ya, karena dia sangat cerdas, sangat pintar, jadi dia, memberikan jawabannya yang lengkap juga begitu ya. Jadi ketika saya tanya, "Siapa Presiden RI ke-1?" Jawabannya ya Soekarno, udah gitu aja ya. Tapi dia bisa menjelaskan lebih panjang lagi begitu ya. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Soekarno, ia menjabat sebagai presiden dari tahun 45 hingga 67 gitu ya. Itu, salah satu kehebatan yang bisa kita gunakan di ChatGPT. Itu, salah satunya begitu ya. Nah, kalau untuk bisnis, teman-teman juga bisa menggunakan ChatGPT ini untuk membuat kata-kata promosi. Ini yang lebih pintar lagi. Misalnya ini ya, misalnya saya adalah sales atau tim marketing dari, perusahaannya Daihatsu. Misalkan, "Tolong buatkan kata-kata promosi untuk menjual mobil Avanza." Ini hanya contoh ya, teman-teman. Boom, hasilnya gitu. Kita jadi sudah dapat kata-kata promosi untuk jualan begitu ya. Jadi, ini website-nya sangat cerdas sekali begitu ya, karena memiliki teknologi AI. Jadi ketika kita perintahkan dia untuk membuat kata-kata promosi, dia jadi, memberikan jawabannya kata-kata promosi juga begitu ya. Nanti hasil dari kata-kata promosi ini bisa teman-teman copy begitu ya, bisa teman-teman copy. Bisa disesalin, kemudian langsung bisa di-update, misalkan mau update di WhatsApp boleh, mau di Facebook boleh, mau di TikTok boleh, di Instagram boleh. Jadi di apa pun juga boleh gitu ya. Jadi ini ChatGPT, sangat hebat sekali begitu ya. Bisa kita gunakan untuk keperluan apa pun gitu ya. Kalau anak-anak SD zaman sekarang begitu ya, itu ada juga, salah satu keponakan saya menggunakan ChatGPT begitu ya. Jadi dia punya PR begitu ya, punya banyak soal tapi males buat ngerjainnya. Terus kata saya, "Coba aja iseng-iseng pakai ChatGPT." Kemudian dia coba ChatGPT, buka ChatGPT, kemudian langsung dikasih pertanyaan. ChatGPT-nya dikasih, soal-soal pertanyaan dari PR-nya begitu ya. Dan ternyata ChatGPT bisa menjawabnya begitu ya. Jadi secara gak langsung dia itu mengerjakan PR dengan bantuan ChatGPT. Hingga ChatGPT ini, jadi viral di mana-mana gitu ya. Banyak orang yang menggunakan ChatGPT untuk keperluan apa pun gitu ya. Kalau kita bagi pebisnis tentu menggunakan ChatGPT salah satunya untuk membuat kata-kata promosi begitu ya. Kalau misalnya, anak-anak SD, SMP, SMA itu menggunakan ChatGPT untuk, salah satu kepentingannya untuk mengerjakan PR atau soal-soal begitu ya. Bahkan mahasiswa juga ternyata bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuat skripsi begitu ya. Ini yang lagi heboh di para mahasiswa yang cepat mengerjakan skripsi begitu ya dengan menggunakan bantuan ChatGPT begitu ya. Nanti memang ada beberapa trik khusus bagaimana caranya membuat skripsi dengan, bantuan ChatGPT gitu ya. Nah, karena ChatGPT ini hebat begitu ya, karena ChatGPT ini viral, kenapa viral? Karena ternyata menggunakan ChatGPT ini gratis teman-teman gitu ya. Jadi memang ada 2 versi, yang pertama versi yang gratis, yang kedua versi yang berbayar. Tapi walaupun menggunakan versi yang gratis, ini sudah sangat powerful kita gunakan begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kebutuhannya, mau belajar dulu tentang ChatGPT, ya udah pakai yang gratis aja dulu. Tapi kalau misalnya, sudah ketergantungan sama ChatGPT, sudah pengen kepoin tentang kehebatan ChatGPT yang lebih hebat lagi, nah itu bisa menggunakan ChatGPT yang versi berbayar gitu ya. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa gunakan ChatGPT yang versi gratisan aja dulu begitu ya, karena itu juga sudah sangat powerful begitu ya. Jadi karena ChatGPT ini sudah mah gratis, powerful, bermanfaat, bisa kita tanya apapun, bisa kita perintahkan apapun begitu. Jadi ChatGPT ini banyak yang menggunakannya begitu ya, bahkan hanya dalam waktu sekitar 2 minggu begitu ya, ini pengguna ChatGPT jumlahnya sudah mencapai 1 juta pengguna begitu ya.
Kalau TikTok dulu katanya, 2 tahun baru dia tembus 1 juta pengguna. Kalau Instagram itu sekitar, eee, saya lupa. Pokoknya ini lebih cepat lagi begitu ya, ChatGPT yang sekarang begitu ya. Itu, teknologi AI begitu ya. Jadi, apa pun yang nggak bisa kita pikirin ternyata bisa dibantu sama ChatGPT begitu ya. Kemudian ini, kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman kita di affiliateaja.com gitu ya, Mas Eko, bagaimana kalau misalnya ChatGPT ini kita gabungkan ke Canva, apakah bisa? Begitu ya. Jadi, karena ChatGPT ini kita bisa perintahkan apa pun, bisa kita tanya apa pun. Nah, kalau misalnya mau membuat konten berupa foto atau berupa gambar atau berupa video, apa bisa begitu ya. Ternyata kalau untuk saat ini ChatGPT itu belum bisa menghasilkan gambar atau foto begitu ya, atau bahkan video itu belum bisa ChatGPT. Tapi ChatGPT ini hanya bisa memberikan teksnya saja begitu ya. Karena ChatGPT ini memang didesain untuk bisa menghasilkan teks. Jadi kita input berupa teks, nanti dia akan menghasilkan juga berupa teks. Text to text begitu ya. Nah, kalau mau membuat gambar gimana? Nah, ini kita akan membuat gambar, akan membuat video dengan bantuan Canva begitu ya. Jadi idenya kita ambil dari ChatGPT, dari ide itu kita olah lagi menjadi sebuah gambar atau menjadi sebuah video dengan menggunakan Canva. Contohnya seperti ini begitu ya. Saya coba perlihatkan ada, akun TikTok, saya coba perlihatkan di sini. Saya coba perlihatkan, ada akun TikTok namanya Berani Jadi Pengusaha, begitu ya. Silahkan teman-teman cek juga akun TikTok ada namanya Berani Jadi Pengusaha. Nah ini, orang ini begitu ya, akun ini hanya membuat video begini saja begitu ya teman-teman. Jadi ada video tapi cuman gambar aja gitu ya, depannya gambar, belakangnya ada video aja. Tapi ini ternyata views-nya, gede-gede sekali begitu ya, followers-nya juga hampir sekitar 500.000 followers gitu ya, ini banyak banget. Nah ini gimana caranya membuat konten-konten seperti ini begitu ya. Ini bisa kita buat juga ternyata dengan menggunakan bantuan ChatGPT dan Canva begitu ya. Nah di sini akan saya coba perlihatkan misalkan begini, kita coba ambil idenya dari ChatGPT, contohnya seperti ini, eee, tolong buatkan 10 motivasi tentang bisnis. Ini hanya contoh ya, nanti teman-teman bisa ide apapun gitu ya, mau 10, mau 100, mau 50, 500 boleh, gitu ya. Tapi ini biar cepet aja kita pembahasannya, jadi saya persingkat begitu ya, untuk bikin 10 konten tentang motivasi bisnis begitu ya. Oke. Kita tunggu hasil ide dari ChatGPT gitu ya. Sambil ChatGPT memberikan jawaban, saya coba buka Canva begitu ya. Sebentar, kita buka Canva buat desainnya. Sebenarnya saya ingin buat video TikTok seperti Berani Jadi Pengusaha begitu ya. Kita buka TikTok video, kita bikin dulu, mmm, desain quotes-nya begitu ya, sebentar. Kita bikin desain quotes, oke misalnya quotes-nya ini, oh ini ya, sebentar, mmm, yang ini deh, nggak apa oke, sebentar, atau ini aja deh, nah ini aja nggak apa-apa. Nah, ini kan mirip-mirip kontennya seperti Berani Jadi Pengusaha. Jadi di belakangnya ada video, kemudian di sini ada teks. Nanti teman-teman bisa tambahkan gambar atau apapun begitu ya. Ini hanya contoh saja, silahkan perhatikan, silahkan fokus di, materi hari ini begitu ya, karena ini bisa membantu teman-teman untuk membuat konten langsung banyak sekaligus begitu ya. Nah, ini kita coba lihat di ChatGPT. ChatGPT sudah memberikan 10 ide motivasi bisnis. Ini kita copy dulu hasil dari jawaban ChatGPT, kita copy, kita salin, kemudian kita buka Canva-nya lagi, buka desainnya gitu ya. Kemudian di Canva ini ada salah satu aplikasi namanya Book Create begitu ya teman-teman. Kita coba masukkan Book Create, udah dibuka Book Create, kemudian masukkan data yang 10 konten motivasi yang dari ChatGPT, masukkan datanya ke sini, enter data manually. Oke, kita coba hapus dulu ini.
Oke, sudah terhapus. Kita ganti ini judulnya misalnya quotes begitu ya. Paste di sini, oke, sudah masuk 10 konten motivasi. Ini baru kata-katanya aja. Nanti akan saya perlihatkan apakah dia bisa membuat, konten video atau konten gambar sekaligus begitu ya. Nah, ini baru masuk 10, konten motivasi yang dari ChatGPT begitu ya. Jadi kita ambil idenya dari ChatGPT, kita masukkan ke Canva. Kemudian klik done. Oke, sampai sini kita tunggu dulu. Nah, di bagian ini, di bagian desainnya, saya ingin mengubah kata-kata yang bahasa Inggris ini atau quotes yang bahasa Inggris ini dengan 10 quotes yang sudah kita hasilkan dari ChatGPT. Ini kita pilih, kemudian connect data, pilih quotes. Di sini ada tombol continue. Oke. Kemudian klik generate page. Kita tunggu hasilnya. Oke. Boom. Jadi teman-teman sekarang sudah mendapatkan 10 video tentang konten motivasi bisnis, begitu ya. Ini kita coba lihat, konten pertama, ini kesuksesan dalam bisnis memerlukan pelatihan. Nah, itu konten pertama, begitu ya. Kita coba cek di sini. Oke, ini yang pertama, gitu ya. Kemudian kita cek lagi yang kedua. Yang kedua, kata-katanya juga beda lagi, disesuaikan dengan kata-kata yang kedua ini. Kesempatan bisnis seringkali lebih mudah ditemukan saat kita menciptakannya, bukan saat kita menunggunya, gitu ya. Oke, konten ketiga. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Itu salah satu trik bagaimana caranya membuat foto atau membuat gambar atau bahkan membuat video secara sekaligus langsung banyak hanya dalam beberapa langkah saja begitu ya, tinggal klik sana, tinggal klik sini. Tapi yang penting idenya itu kita ambil dari ChatGPT, karena ChatGPT belum bisa menghasilkan gambar atau video begitu ya. Jadi idenya kita ambil dari ChatGPT, idenya kita masukkan ke Canva, dari Canva kita olah lagi menjadi video, bahkan langsung jadi sekaligus langsung banyak gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah bisa menghasilkan banyak video seperti ini begitu ya, nanti teman-teman bisa upload ke TikTok-nya per hari, misalkan per hari mau 3, nah itu bisa begitu ya, dijadwalkan. Ada di TikTok, schedule untuk menjadwalkan postingannya begitu ya. Kalau misalnya hari ini jam berapa, nah itu bisa begitu ya menggunakan TikTok gitu ya. Nanti teman-teman hasil dari, desain ini, itu bisa teman-teman ubah lagi begitu ya. Kalau misalnya, di sini di desain yang pertama pengen, tambahin gambar gambar ini misalnya, sebentar, boleh begitu ya. Edit, hapus background-nya, oke, nah di sini. Oke, disesuaikan nanti seperti, pun berani jadi pengusaha ini, nggak apa-apa. Oke, kita coba buka lagi. Kalau mau kasih background yang putihnya, oke, sebentar, di sini. Warnanya kita ganti, misalnya warna ini jadi warna hitam, biasanya. Oke. Nah, ini gambarnya kita ubah ke depan posisinya. Oke, nah ini simpel aja begitu ya, hasil desain saya yang simpel. Nanti teman-teman kalau mau coba otak-atik juga di Canva, nah boleh silahkan gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa edit lagi, dari 10 konten ini, kontennya mau beda-beda juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu udah gimana ya, udah maksudnya udah langsung sekaligus, langsung banyak, langsung jadi gitu ya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi gitu ya untuk membuat konten-konten untuk, di TikTok gitu ya. Salah satunya seperti itu begitu ya. Kemudian itu, trik yang pertama begitu ya. Ada juga trik yang kedua gitu ya. Ternyata di Canva ini kalau, kalau teman-teman lihat di ChatGPT ini kan sudah menggunakan teknologi AI begitu ya. Jadi website ini sudah sangat pintar sekali begitu ya. Ternyata ChatGPT yang bukan, maksudnya ternyata di Canva yang sekarang juga itu sudah menggunakan teknologi AI-nya juga begitu ya. Jadi sama cerdasnya seperti ChatGPT.
Seperti tadi juga kita perintahkan untuk membuat konten langsung banyak sekaligus, nah itu salah satu kepintaran dari Canva begitu ya. Nah ini saya juga coba perlihatkan salah satu kepintaran di, Canva begitu ya. Ada salah satu, kehebatannya yaitu bisa menerjemahkan desain sekaligus begitu ya. Misalnya di sini, saya punya, eee, 100 desain tapi bahasa Inggris semuanya begitu ya. Sebentar, nih ada desain yang pertama, "Not everyone was meant to be an entrepreneur," begitu ya. Ini desain pertama bahasa Inggris. Sebentar, ini yang udah saya terjemahkan. Ini desain kedua bahasa Inggris, desain ketiga juga bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris ini ya. Nah, ini kalau kita punya desain yang bahasa Inggris, tapi pengen ngubah jadi bahasa Indonesianya itu gimana begitu ya. Kalau misalnya dulu begitu ya, sebelum ada teknologi AI untuk menerjemahkan ini, kita bisa copy dulu satu per satu begitu ya. Kita copy dulu kemudian buka Google Translate, masukkan bahasanya ke sini, kemudian kita ganti menjadi bahasa Indonesia begitu ya. Oke, kita dapat langsung bahasa Indonesianya, kemudian kita ganti balik lagi ke Canva. Jadi begitu bolak-balik, buka Canva, buka Google Translate, buka Canva, buka Google Translate. Tapi ini kan ada 100 banyak. Nah, itu kalau bolak-balik seperti itu kan capek begitu ya. Ternyata Canva yang sekarang sudah sangat pintar sekali teman-teman. Sama pintarnya seperti ChatGPT begitu ya. Kita coba bahas ChatGPT sebentar. Salah satu kehebatan ChatGPT juga bisa menerjemahkan begitu ya. Contohnya, eee, tolong terjemahkan arti kata, "Saya cinta kamu" ke dalam bahasa, Arab misalnya ya. Sebentar kita tunggu responnya. Oke, dalam bahasa Arab, "Saya cinta kamu" diterjemahkan menjadi "Ana uhibbuk" begitu ya. Ini dibaca "Ana uhibbuka" untuk mengungkapkan cinta kepada seseorang pria, "Ana uhibbuki" begitu ya, untuk mengungkapkan cinta kepada seorang wanita begitu ya. Jadi ini pintar sekali begitu ya, ChatGPT bisa kita perintahkan apapun, bisa jawab soal, bisa bikin skripsi, bahkan juga bisa menerjemahkan begitu ya. Nah, di Canva juga dia bisa menerjemahkan. Caranya begini teman-teman. Coba lihat desain ini kan bahasa Inggris semuanya gitu ya. Nah, saya pengen mengubah yang desain pertama ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya di sini ada tombol Canva Assistant, kemudian ketik translate. Ya, ini, fitur terbaru dari Canva yang sudah terintegrasi dengan teknologi AI gitu ya. Klik translate, kemudian dia akan muncul menu seperti ini. Translate from, automatically detect. Artinya dia akan secara otomatis mendeteksi bahasa apa yang ada di desain ini, begitu ya. Kemudian translate to, ini kita coba ubah jadi bahasa Indonesia misalnya. Oke. Kemudian apply to page. Ini bisa teman-teman pilih mau semua, desain yang diterjemahkan atau salah satu aja, begitu ya. Kalau saya coba aja yang halaman satu biar cepat begitu ya, tapi nanti teman-teman bisa langsung menerjemahkan semuanya secara sekaligus begitu ya, serentak begitu ya. Kita coba aja halaman pertama aja dulu, kemudian klik translate. Jadi kita tinggal klik sana, klik sini, tinggal tunggu biar dia yang kerja begitu ya. Oke, ini tadi kita sudah menerjemahkan halaman yang satu begitu ya. Dia sudah menerjemahkan juga begitu ya desain yang ini menjadi bahasa Indonesia. Nah di sini, jadi akan ada 2 desain, desain yang original yang bahasa Inggris, kemudian ada juga desain yang versi bahasa Indonesia yang sudah kita terjemahkan begitu ya. Ini baru halaman satu begitu ya. Nanti teman-teman juga bisa sekaligus langsung menerjemahkan banyak, karena ini ada 100 desain, bisa langsung 100 desain gitu ya otomatis. Itu sangat pintar sekali, sangat membantu begitu ya teman-teman. Itu trik kedua begitu ya. Tadi trik pertama membuat konten langsung banyak sekaligus, kemudian trik 2 menerjemahkan. Trik ketiga ini ada lagi nih, saya coba kasih lihat gitu ya. Misalnya di ChatGPT. Di ChatGPT ini teman-teman selain kita bisa bertanya, selain bisa perintahkan untuk bikin kata promosi, selain untuk menerjemahkan, selain untuk curhat, bahkan,
Iya betul, ChatGPT juga bisa teman-teman jadikan untuk teman curhat begitu ya. Kalau misalnya ada masalah keluarga, keuangan, bisa, gunakan ChatGPT untuk teman curhat begitu ya, tinggal chatting-an aja gitu langsung. Nah ini ChatGPT juga bisa kita jadikan untuk membuat buku atau membuat, e-book begitu ya, seperti itulah, ya bacanya seperti itu, atau bahkan artikel. Misalkan gini, "Tolong buatkan artikel tentang Canva sepanjang 200 kata menggunakan bahasa yang gaul ala anak muda zaman sekarang." Oke, kita tunggu ya. Jadi kita perintahkan ChatGPT untuk membuat artikel tentang Canva. Jumlah artikelnya sekitar 200 kata gitu ya, pakai bahasa yang gaul biar tidak terlalu kaku seperti bahasa robot pada umumnya begitu ya. Oke, kita coba lihat, yo sobat milenial, tahu gak sih platform kece yang lagi hits banget di kalangan anak muda zaman now begitu ya, namanya Canva Bro, gitu ya. Ini sudah hebat banget begitu ya, ChatGPT yang sudah berteknologi AI begitu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan di Canva begitu ya. Kita coba demokan langsung. Teman-teman silahkan buat, desain baru, kemudian pilih dokumen di dokumen. Oke. Nah, di sini di dokumen ini, teman-teman bisa langsung perintahkan Canva untuk membuat artikel juga bisa begitu ya. Di sini ada tambahkan klik add magic, kemudian pilih magic write. Nah, di sini tinggal kita perintahkan, "Tolong, eee, buatkan artikel tentang Canva sepanjang 200 kata menggunakan bahasa gaul." Contoh ya, klik generate. Oke, langsung dibuatkan, eee, artikelnya begitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau membuat buku, tinggal tambahkan lagi di sini, tinggal magic write lagi, buatkan, apa namanya, babnya, dari babnya teman-teman, bikinkan subjudulnya, kemudian subtopiknya, dari situ tuh kemudian terus di-breakdown begitu ya. Jadi nanti kalau dikumpulkan menjadi satu akan menjadi sebuah buku atau bisa juga untuk, membuat e-book begitu ya. Kalau misalnya sudah jadi e-book atau sudah jadi buku itu teman-teman bisa jual langsung begitu ya. Ini juga, salah satu trik yang saya gunakan juga dengan menggunakan bantuan ChatGPT begitu ya. Itu, saya dapat namanya ya, dapat referensinya, dapat, pencerahannya dari salah satu guru saya juga namanya Denny Santoso begitu ya. Bisa teman-teman cek di YouTube-nya Denny Santoso. Ini Denny Santoso lebih keren lagi begitu ya, dia bisa membuat buku menggunakan ChatGPT, kemudian bukunya itu dijual begitu ya. Bukunya 250.000 gitu ya, nanti bisa teman-teman cek di YouTube-nya Denny Santoso gitu ya. Nah bukunya ini kalau tidak salah, apa ya, Affiliate Marketing Denny Santoso, sebentar. Di apa ya, di Tokopedia banyak juga, di Tokopedia, di Shopee, di mana pun banyak ini, eee, ada buku namanya Affiliate Marketing, sebentar. Nah, affiliate marketing nih, affiliate marketing black book. Jadi buku ini dia buat menggunakan bantuan ChatGPT begitu ya, kemudian dia langsung jual. Harganya juga, agak mahal juga sekitar 235.000 begitu ya. Itu dia langsung jual dan laku juga ternyata di pasaran begitu ya. Banyak orang yang membeli buku walaupun itu menggunakan bantuan dari ChatGPT. Itu salah satu, trik yang bisa teman-teman gunakan, menggunakan bantuan ChatGPT begitu ya. ChatGPT ini memang sangat, bermanfaat sekali, sangat berguna untuk apapun gitu ya. Canva juga sekarang sudah memiliki teknologi AI-nya. Tadi sudah ada berapa trik ya? Pertama trik untuk membuat, konten langsung banyak sekaligus gitu ya, pertama itu. Kemudian trik yang kedua,
langsung menerjemahkan sekaligus, bisa itu pakai Canva yang sekarang. Kemudian yang ketiga juga untuk membuat tulisan begitu ya dengan menggunakan Magic Write di dokumen untuk membuat buku begitu ya. Ini, kemudian yang terakhir, yang keempat, saya akan berikan juga, salah satu keajaiban yang ada di Canva yaitu text to image begitu ya teman-teman. Jadi kalau ChatGPT, di web ChatGPT ini, dia itu, masih text to text, artinya kita inputkan berupa teks, nanti dia akan menghasilkan teks gitu ya, belum bisa menghasilkan gambar atau video begitu ya. Tapi kalau di Canva yang sekarang gitu ya, itu dia bisa membuat gambar, sesuai perintah kita. Contohnya di sini ada apps, ada aplikasi namanya, text to image, sebentar. Nah ini text to image. Oke, kita klik, misalnya bikin Instagram post. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung perintahkan Canva untuk gambar begitu ya. Contohnya seperti ini, astronot lagi lari pakai kuda di bulan, contoh ya. Kemudian pilih style gambarnya mau yang mana, mau filmic, watercolor, atau foto. Misalnya kita coba yang foto aja deh. Kemudian aspek rasionya mau square, square itu kotak, landscape, atau potret, square aja kita coba ya. Nah, ini kita sudah dapat foto astronot yang lagi lari pakai kuda begitu ya di bulan. Ini foto yang betul-betul murni dihasilkan oleh AI begitu ya. Ini kita ambil gambarnya, kita klik, kemudian kita bisa edit-edit lagi di Canva-nya begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat gambar tapi bingung, ya udah tinggal perintahkan aja Canva untuk mencari gambarnya begitu ya. Ini dia langsung bisa membuat gambar seperti ini begitu ya. Tapi ini kalau menurut saya begitu ya, ini hasilnya kurang bagus juga begitu ya, bisa teman-teman lihat kurang detail hasilnya begitu ya. Tapi di luaran sana juga ada, website juga yang semacam ChatGPT begitu ya. Kalau ChatGPT itu menghasilkan text to text, kalau website lain namanya midjourney.com gitu ya, ini midjourney.com. Websitenya ini. Ini nanti bisa teman-teman cek juga Midjourney. Kalau Midjourney ini, sama juga begitu ya, text to image, artinya kita perintahkan dia untuk membuat gambar begitu ya, tapi gambar-gambarnya bagus gitu ya, bagus sekali. Ini sudah saya coba juga, membuat, foto-foto kartun begitu ya, foto-foto kartun 3D begitu ya. Ini yang saya gunakan juga di Mas Eko begitu ya. Mas Eko juga sudah, eee, saya coba bantu untuk membuatkan foto pakai AI begitu ya, menggunakan Midjourney. Sebentar saya coba perlihatkan di sini, kelihatan nggak ya? Sebentar. Oh kayaknya nggak bisa ini. Ya tapi itu, jadi, maksudnya, zaman sekarang gitu ya, teman-teman, bisa langsung menggunakan teknologi AI ini. Pertama bisa menggunakan ChatGPT untuk bisa menghasilkan text to text begitu ya. Kemudian bisa juga kalau ingin menghasilkan gambar atau video bisa dengan menggunakan bantuan Canva, atau juga kalau yang ingin lebih detail lagi bisa menggunakan bantuan dari Midjourney. Tapi terlepas dari apapun itu begitu ya, mau pakai teknologi AI yang manapun begitu ya, mau yang Canva, mau yang ChatGPT, mau yang Midjourney, yang penting teman-teman di sini harus bisa, harus pintar mengolah kata-kata untuk memberi pertanyaan atau memberi perintah kepada ChatGPT-nya begitu ya. Karena kalau misalnya perintahnya itu makin detail, itu jawabannya makin bagus begitu ya. Makin detail, makin konkret, makin jelas, itu jawabannya juga akan makin jelas. Kalau misalnya teman-teman bingung, nanyanya apa begitu ya, perintahnya apa begitu ya, bingung, kalau nggak detail, kalau nggak jelas, itu jawabannya juga nanti akan ngaco begitu ya. Contohnya seperti ini, "Tolong buatkan 10 status Facebook tentang"
digital marketing. Nah, ini kan pertanyaannya, kalau saya lihat pertanyaannya ini masih dasar begitu ya. Jadi kita perintahkan hanya bikin 10 status Facebook tentang digital marketing, udah gitu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perintahkan lebih detail lagi gitu ya, misalnya kita cerita dulu, saya lagi jualan hijab, tolong, eee, bukan tolong sebentar, saya ingin kamu berperan menjadi ahli copywriting. Tolong buatkan 10 status Facebook yang lucu dan menghibur, tapi ada promosi hijabnya. Nama hijab saya adalah hijab Aminah, misalnya ya, contoh. Nanti bisa teman-teman sesuaikan, yang penting pertanyaannya itu detail begitu ya. Kita coba. Nah, ini tadi pertanyaan pertama begitu ya, walaupun pertanyaannya dasar, tapi dia tetap bisa memberikan jawaban. Tapi ini belum detail juga begitu ya. Nah, ini tadi saya coba perintahkan yang lebih detail lagi, misalkan buatkan status Facebook yang lucu dan menghibur untuk promosi hijab begitu ya. Oke, yang pertama, kenapa rambut Barbie tidak pernah kusut? Karena dia belum pernah pakai hijab Aminah yang super nyaman ini. Itu walaupun agak geje juga ini leluconnya, tapi ya lumayan lah ada komedinya begitu ya teman-teman. Oke, jadi itu salah satu, apa ya namanya, salah satu hal yang paling penting yang harus teman-teman garis bawahi begitu ya. Jadi untuk menggunakan ChatGPT, itu teman-teman harus bisa mengolah kata-kata perintahnya itu sedetail mungkin, sejelas mungkin. Makin detail pertanyaannya, makin jelas pertanyaannya, makin jelas perintahnya, nanti ChatGPT akan memberikan jawaban yang lebih jelas juga begitu ya. Oke. Mungkin segitu dulu, saya coba kembali ke Mas Eko. Silakan Mas Eko, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Abuya. Wow, luar biasa banget ya. Tadi kita sudah belajar trik and tipsnya ya. Bagaimana kita bisa menggunakan ChatGPT, kemudian kita menggabungkan dengan Canva, dan itu kita bisa banyak hal yang kita dapat ya. Mulai dari kita bisa membuat konten, kemudian tadi juga bisa membuat gambar ya. Oke, sekarang kita langsung ke sesi pertanyaan nih. Yuk, teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan komen di chat Zoom atau mau raise hand juga boleh. Yuk. Yuk, silakan yang mau bertanya langsung ke Mas Abuya ya. Oke. Kalau untuk fitur ChatGPT, teman-teman ada dua ya, yang gratis dan juga yang berbayar ya. Tapi teman-teman pakai yang berbayar, yang gratis aja sudah cukup teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Mas Abuya. Oke. Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan pakai ChatGPT oleh lebih dari satu orang, apakah jawaban yang diberikan juga sama, Kak? Nah, Oke, siap. Wah, pertanyaannya menarik sekali ini. Karena, ini juga banyak yang tanyakan sama teman-teman gitu ya, jadi banyak pertanyaan yang bertanya seperti ini gitu ya, banyak juga yang kepo tentang ini. Iya betul memang, jadi, ketika kita menggunakan ChatGPT, terkadang ada juga beberapa pertanyaan ya anggap aja sama begitu ya. Tapi apakah ChatGPT memberikan jawaban yang sama juga begitu ya? Itu ternyata tidak, begitu maksudnya tidak sama plek begitu ya. Kenapa tidak sama? Karena ChatGPT ini gitu ya dari singkatannya aja generative, pre-trained, maksudnya jadi aduh, agak susah ya bahasa Inggrisnya saya mohon maaf ya begitu. Jadi, maksudnya semua jawaban yang diberikan ChatGPT ini itu dia begitu ya, mengenerasi begitu ya. Jadi jawabannya itu, walaupun jawabannya sama, tapi dia putar-putar lagi dengan menambahkan beberapa kata. Contohnya seperti ini, misalnya 1 tambah 1 dia bisa jawab 2 bisa begitu langsung. Atau misalkan ada orang lagi bertanya 1 tambah 1 ChatGPT bisa juga jawab DUA, 2 seperti itu. Ada juga yang tanya lagi 1 tambah 1 dia juga bisa jawab langsung pakai penjelasan 1 tambah 1 sama dengan 2 karena perjanjiannya di dunia ini 1 tambah 1 adalah 2. Jadi begitu, beda-beda begitu ya jawabannya. Tapi intinya jawabannya itu mengerucut pada satu jawaban, tapi dia bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda, begitu Mbak maksudnya. Mungkin seperti itu. oke, siap.
Oke, ini ada yang raise hand mau bertanya langsung, saya langsung saja. Yang pertama ini, silakan. Yang pertama ini yang 220178. Yuk, silakan. Dengan Mbak siapa atau Mbak Mas siapa? Silakan. Oh, saya itu, Kenneth, saya itu, apa, kuliah animasi, Pak. Saya mau nanya tentang itu, kira-kira AI bisa bantu nggak, tapi nggak bikinin langsung gitu? Soalnya kita, sebagai kayak itu, apa ya, saya juga bikin digital art ya, Pak, dan sering banyak orang yang pakainya tuh kayak untuk bikin kerjaannya kayak kayak itu loh tadi, Bapak bilang mereka ada student yang bisa pakai buat bikin esai untuk, jadi itu atau kayak bikin PR mereka kan kayaknya kan nggak terlalu etis ya. Ya saya cuma mikir gitu kayak misalnya ada gak cara yang AI bisa bantu tapi nggak langsung kasih jawaban gitu kayak saya sih mostly lagi mikirnya tentang itu, 2D animation gitu loh, Pak. Soalnya kan kadang-kadang kalau 2D harus bikinnya frame by frame gitu kan. Nah, kira-kira dia bisa bantuin warnain atau apa gitu gak ya? Atau masih belum bisa sespesifik itu bantuinnya? Oke oke, Oke, siap siap. silakan Mas. Oke mungkin, yang saya pelajari begitu ya sampai saat ini, untuk membuat animasi yang bergerak itu sebetulnya ada juga tools-nya begitu ya, tools AI tapi saya lupa namanya apa begitu ya, Mas. Tapi mungkin yang Mas maksud itu menggunakan AI bisa begitu ya. Yang saya gunakan untuk saat ini belum, menyentuh ranah ke dunia animasi, tapi baru menyentuh ranah, foto atau gambar begitu ya. Ini saya coba perlihatkan di sini, sebentar sebentar saya coba share screen ya. Nah, jadi ini ada salah satu website juga seperti yang tadi saya sebutkan Midjourney begitu ya, Mas, ya. Nah, kalau Midjourney ini yang baru, yang sekarang ini dia hanya bisa memberikan gambar, bisa gambar animasi begitu ya, tapi ini belum bergerak, tapi, hanya berupa gambar Oh, aja, ini oke. betul. Tapi kayaknya ada juga satu website yang bisa membuat animasi yang bergerak begitu ya, kalau nggak salah apa ya namanya, saya juga lupa begitu ya, Mas. Tapi ya memang kayaknya bisa begitu ya, ini juga yang saya gunakan untuk membuat foto animasi begitu ya. Jadi Mmm, saya masukkan foto animasinya Pak Ridwan Kamil begitu ya, kemudian saya ubah menjadi karakter 3D seperti ini begitu, Mas. oh, dan ini pakai apa nih? Ini Canva namanya bukan? kenapa? Ini Canva juga bukan? Bukan, kalau Buat ini bikin Midjourney gitu, Mas. Jadi oh kalau iya, kalau oke oke. Midjourney ini lebih detail hasil dari gambarnya gitu ya. Kalau Canva yang tadi itu masih belum detail begitu, Mas. Nah ini Oke, betul, ini hampir mirip begitu ya foto Pak Ridwan Kamil sama karakter 3D-nya begitu ya. Jadi langsung kemudian, hasil dari sini saya pilih mmm, gambarnya, ini hasil gambarnya yang menurut saya mirip, kemudian saya ubah, atau dicocokkan kembali wajahnya ini dengan foto Ridwan Kamil. Jadi hasilnya ini begitu ya. oh bisa di itu ya, apa, di-merge lebih kuat Betul. gitu ya? Nah, betul itu seperti itu. Itu, Oh, baru di Midjourney, tapi untuk animasi yang bergerak itu saya belum mempelajarinya, tapi ada, betul, ada bisa menggunakan AI, tapi website-nya apa saya lupa begitu, Mas. oh, oke. Betul. Oke, Mmm. gitu ya Mas Kenneth ya. Iya, makasih. Oke, siap. Yuk lanjut lagi teman-teman. Ada Mas Istian. Silakan Mas Istian. Oke, baik. Terima kasih. Baik, salam kenal, Bang Abuya dan Pak Eko. Saya Isdan Wijayanto. Siap. Kebetulan saat ini kerja di tambang gitu ya, cuman ada hobi konten kreator terkait dengan YouTube. Nah, saya saat ini ingin belajar yang mendalami bagaimana sih kalau mohon maaf sebelumnya ada yang ketinggalan ya di YouTube saya tentang keselamatan kerja gitu ya atau safety. Nah, saat ini saya mencoba memang masih ini ya, pakai pakai Canva. Memang terus terang sangat mudah, cuman memang perlu seni tersendiri karena safety kontennya harus ideal. Cuman dalam perkembangan waktu saya pengen seperti yang tadi saya sampaikan di chat gitu ya, itu pengen membuat skenario misalkan ada aktivitas tambang, kemudian, misalkan ada kasus tabrakan, sehingga kita akan membuat learn listen. Nah, itu kira-kira kalau aplikasi Canva ataupun aplikasi yang lain untuk membuat skenario seperti itu, eee, kayak mana ya, Kak, ya? Mohon diberikan pencerahan.
yang praktis. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Istian. Eee, ini juga jadi salah satu kasus yang terjadi di, teman-teman yang suka buat buku tentang cerita animasi begitu ya, Mas, ya. Jadi dia membuat Baik. buku menggunakan atau membuat cerita novel begitu ya menggunakan ChatGPT, tapi dia kebingungan nyari gambar-gambar yang bisa mengilustrasikan ceritanya itu begitu ya. Mungkin seperti itu ya, Mas Istian ya? Jadi tentang keselamatan Iya kerja iya, betul gambarnya betul. seperti apa, itu, rekayasanya seperti apa begitu ya. Kalau menggunakan Canva, kita juga bisa, perintahkan Canva untuk membuat gambar, tapi ternyata hasil dari Canva itu gambarnya masih kurang detail begitu ya, seperti tadi saya coba perintahkan Canva untuk membuat ilustrasi tentang astronot yang lagi lari pakai kuda di bulan begitu ya, tapi memang betul jawabannya ya seperti itu, tapi hasilnya belum detail banget begitu ya. Nah, kalau saran saya, Masnya bisa menggunakan midjourney.com yang berbayar tadi yang saya gunakan begitu ya. Itu, kita perintahkan untuk membuat animasi apapun atau ilustrasi gambar apapun, mau tentang keselamatan kerja atau tentang apapun itu bisa menggunakan Midjourney dan hasilnya juga sangat, bagus, sangat detail begitu ya. Tapi, yang penting itu kita harus lebih bisa, membuat perintah ke Midjourney begitu ya. Jadi makin detail perintahnya, makin jelas perintahnya, itu dia langsung bisa membuatkan gambar secara, detail juga begitu ya. Contohnya seperti ini, saya coba perlihatkan yang Midjourney-nya juga begitu ya. Baik. Sebentar, Kak. Nah, eee, ini gambar yang dihasilkan AI atau ilustrasi yang dihasilkan oleh AI begitu ya. Ini, teman-teman saya yang ada di Midjourney ini begitu ya, dia, mencoba membuat gambar ini dengan perintah seperti ini, digital art Kobe Bryant as a businessman making money rain begitu ya. Aspeknya 3,2 aspek rasio ukuran gambarnya begitu ya. Jadi kalau misalnya Masnya mau bikin ilustrasi tentang keselamatan kerja, scene-nya bagaimana, ya udah tinggal masukkan perintahnya ke Midjourney, nanti Midjourney akan mengolahnya lagi menjadi sebuah gambar baru gitu ya, yang murni buatan dia sendiri, begitu Mas. Juga di sini ada, banyak gambar-gambar yang lain. Nah ini bukan foto yang hasil jepretan kamera begitu ya, ini ternyata hasil AI. Iya. Ini dia masukkan Oh, keren. betul, perintahnya seperti ini, "Kungari Ugandan children, Kilembe area as background," gitu ya. Nah, ini perintahnya sangat detail sekali, jadi dia bisa langsung menghasilkan gambar seperti ini, gitu ya. Kalau saya tadi menghasilkan gambar berupa animasi, ini orang ini gitu ya, teman-teman saya yang di sini juga menghasilkan gambar, tapi gambarnya sama seperti foto begitu ya, hasilnya seperti ini. Ini bagus sekali begitu ya, Midjourney lebih detail gitu Iya. ya, dari Canva, begitu Mas. Jadi kalau saran saya sendiri begitu ya, bisa Iya. Masnya membuat ilustrasi untuk keselamatan kerja itu menggunakan Midjourney biar gambar-gambarnya lebih detail. Tapi yang penting Masnya harus pinter membuat perintahnya gitu ya, makin, perintahnya Iya. jelas, makin detail, itu jawaban atau gambarnya juga makin detail begitu Mas, mungkin. Oke, Oh, oke oke. Nah, kalau bisa Oke. izin nambah sedikit lagi, Kak. Nah, boleh. kalau untuk yang pertama satu penjelasan saat ini saya pakai Canva ya, dengan membuat manual ya, mencari ilustrasi saya harus nulis gitu ya, karena Betul betul memang konten safety itu kan ideal banget, jangan sampai salah sesuai dengan apa yang kita betul punya betul gitu betul kan. betul. Nah, kalau apa, sehingga saya memang perlu saving waktu yang cukup banyak nih, satu video kadang setengah hari, kadang satu hari gitu ya. Betul. Meskipun belum banyak di konten YouTube saya, tapi saya mencoba jagain kualitas. Nah, pertanyaannya gini Kak, kalau yang Midjourney itu, bisa buat video juga nggak Kak? Oke. Kalau Midjourney ini masih, apa ya, menghasilkan gambar, kalau video dia belum bisa begitu, Mas. Oh belum ya? Belum. Jadi kalau Oh, ChatGPT menghasilkan teks ya, Mas, ya. Kalau Midjourney baik. menghasilkan Iya iya. gambar, kalau yang untuk menghasilkan video itu ada website-nya lagi, Mas. Ada yang saya tahu itu apa ya, nama Heeh. website-nya, coba di sini, Runway kalau tidak salah ya, runway.ai itu salah satu website-nya. Sebentar, oh ini 2 kali, runway.ai. Ini di sini website ini bisa menghasilkan video begitu ya, Mas, tapi ini saya belum
coba menyentuh ini juga bisa belum mempelajarinya, tapi ya salah satu, kehebatan dia cuman bisa membuat video begitu, kalau runway begitu ya. Tapi kalau nggak salah juga, Ya. eee, di ChatGPT tapi yang versi berbayar ya, Mas, ya, itu dia bisa menghasilkan Iya. video begitu ya. Tapi kalau yang ChatGPT yang gratisan, Oh, dia masih oke. berupa teks gitu ya. Tapi kalau yang video itu udah bisa banget. Saya coba perlihatkan di sini, ini saya sudah menggunakan ChatGPT yang Boleh. versi berbayar yang plus begitu ya. Di ChatGPT yang versi 4 ini Iya. ada namanya plugins gitu ya. Jadi kita menggunakan mesin Iya. pihak ketiga begitu ya. Kita coba misalnya, install pluginnya namanya Vizsla. Nah, dengan mengaktifkan plugin ini, kita bisa membuat video, hanya menggunakan perintah dari ChatGPT begitu ya. Contohnya seperti ini. Iya. Tolong buatkan video TikTok tentang keselamatan kerja misalnya. Kita tunggu saja. Oke. Oke, dia lagi memproses videonya. Iya. Kita tunggu dulu. Oke. Oke. Berhasil video berikut, video TikTok tentang keselamatan kerja yang Anda minta, gitu ya. Pentingnya keselamatan kerja, detail video, pentingnya keselamatan kerja. Jadi di sini dia langsung memberikan link, Oke. ini pentingnya keselamatan kerja. Kita coba buka linknya. Boleh. Langsung masuk ke, website-nya Vizsla begitu ya, karena kita sudah menghubungkan ChatGPT dengan Vizsla di plugin-nya gitu ya. Oke. Iya. Ini agak low lah di internet di rumah saya agak low ini Mas, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya, yang penting konsepnya seperti itu Mas. Nah, nanti dia Oke. akan memberikan video begitu ya, link video. Di sini ada kode klaim, kita klaim kodenya ini. Kemudian kita masukkan ke di sini, di apa, di Vizsla-nya. Nanti begitu kita masukkan klaim, dia Oh. akan videonya bisa kita download, bahkan kita bisa edit-edit lagi begitu, Mas. Jadi kata-katanya, gambarnya sudah otomatis dibuatkan sama dia begitu, Mas. Tapi ya memang, yang Oh. saya, pernah coba menggunakan cara seperti ini, salah satu kekurangannya itu dia hanya bisa memberikan bahasa Inggris begitu, Mas. Jadi kita Iya. perintahin bikin video keselamatan, tapi dia, membuatnya menggunakan bahasa Inggris, tapi topiknya sama tentang keselamatan kerja, begitu, Mas. Jadi itu, konsepnya Oh. seperti itu, gitu ya, menggunakan, ChatGPT untuk membuat video, tapi ChatGPT yang versi berbayar, begitu, Mas. Oh. Berapa ya, Kak, ya, kalau boleh tahu bayarnya? Apakah sama dengan Canva? Kalau di ChatGPT ini, yang versi Iya. berbayar itu sekitar $20 per bulan, Mas. Atau sekitar tiga Oh, ratus ribu $20 per per bulan. bulan. Betul, itu bayarnya pakai kartu kredit gitu, Mas. Oh, Nah, siap siap. ini video yang sudah dihasilkan oleh Vizsla begitu ya. Di sini ada, kata-katanya begitu ya. In today's Iya. fast-paced world begitu, workplace safety is crucial begitu ya. Ini videonya bisa kita play, bisa kita edit juga di sini save to edit, kemudian bisa langsung kita save nanti begitu ya. Itu untuk video TikTok, nanti kalau YouTube juga bisa begitu ya menggunakan Vizsla, tapi ya itu menggunakan ChatGPT yang berbayar begitu, Mas. Oke, Oke oke. gitu ya mungkin ya Mas Istian ya. Semoga Baik. dapat insight-nya nih. Betul. Oke oke. Makasih nih karena Siap. saya cukup Yuk. panjang ya make Canva, manual mencari ilustrasi karena nggak boleh salah Betul kan, kata betul. video sama, voice kita itu ya alhamdulillah saat ini sih 200-an video, cuman memang kita perlu cara. Kalau Blender beda lagi ya, Kak, ya, itu, memang ke arah sana ya, ke buat buat apa, kayak video gitu ya, kayak Iya betul animasi gitu ya. betul, animasi 3D kalau nggak salah Blender itu, Oke. gitu. Baik, terima kasih support-nya, selamat Siap. malam. Yuk, selamat malam Mas. Oke, ada Mas Adi Surya. Oh, sebelum itu Mas Abi ya, tadi ada yang tanya, Bookrit itu apakah kampanye harus pro atau Canva gratis juga bisa? Oh iya betul, pertanyaannya, bagus sekali. Memang untuk yang bulk create ini begitu ya, karena, dari pihak Canva-nya sendiri, untuk bisa mengaktifkan fitur AI-nya,
ini diharuskan menggunakan Canva yang Pro atau paling tidak Canva edukasi, tapi Pro aja begitu, Mas. Tapi kalau misalnya Canva gratisan itu tidak ada memang, betul. Dan juga, Oh, oke. harus menggunakan laptop gitu ya, kalau di HP itu nggak ada juga, dari pihak Canva-nya begitu gitu, Mas. Oke, Betul, siap. Nah, ya. siap ya. Ya, nanti kalau teman-teman mau untuk akses Canva Pro, boleh nanti ikut kelas Canva aja ya. Nanti di afiliajar.com juga ada itu, Mas. Ah, mantap. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nanti boleh japri saya ya. Oke, Mas Adi Surya. Oke, siap. Silakan Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan saya Di Suryo, saya dari Lampung, Mas. Oke, siap Mas Adi. Silakan. Ya, keren sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Abu ya. Banyak insight yang saya dapat. Yang saya tanyakan, kalau tadi kan disampaikan itu untuk yang template. Kalau Betul. untuk yang ini bisa nggak itu untuk kita buat presentasi? Karena kan di Canva itu kan ada fitur untuk presentasi. Bisa Betul nggak betul itu betul. ChatGPT untuk untuk kita untuk seperti tadi untuk generate generate teks untuk presentasi. Betul betul. Pertama itu, PowerPoint kedua begitu ya? PowerPoint ya, maksudnya? Betul. kedua saya baru tahu juga tadi ada ternyata yang Canva Pro itu bisa text to image ya. Betul betul. Nah, pertanyaan saya eee, bisa nggak yang text to image itu, ada nggak stable diffusion-nya? Oh, Untuk oke oke image-nya. oke oke. Stable diffusion-nya ya. Terus, pertanyaan saya yang ketiga, kalau nggak salah di Canva Pro itu kan sudah terintegrasi juga dengan DID Studio. Iya, betul betul betul. Nah, kalau kita misalnya beli Canva Pro, itu apakah DID Studio-nya juga ikut Pro gitu? Oh, oke oke, Eee, siap siap. karena setahu saya di ID itu sekarang tidak ada yang gratisan lagi, sekarang sudah Betul. harus upgrade gitu, Oh, iya iya, betul gratisan udah betul. nggak bisa lagi. Itu Betul. pertanyaan saya, terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Pertanyaannya bagus sekali ini Mas, langsung diborong 3. Oke. Pertanyaan pertama tadi tentang PowerPoint begitu ya, tentang presentasi. Oke, saya langsung perlihatkan di Canva ya. Itu kita bisa membuat presentasi secara otomatis dengan menggunakan bantuan Canva begitu ya. Sebentar, saya coba bikin desainnya dulu. Bikin desain presentasi, create a design, sebentar. Di PowerPoint kita coba bikin presentasi begitu ya. Kemudian pilih yang ini. Oke. Ini presentasinya kosong ya. Kalau bikin presentasi biasanya kita harus desain dulu, gambarnya, kata-katanya, materinya, apa yang mau dibahas itu kadang, suka makan waktu begitu ya. Tapi dengan menggunakan Canva yang sudah terintegrasi dengan AI sekarang bisa membuat presentasi secara otomatis. Jadi, di sini ada fitur Magic Design namanya. Kita bisa klik di sini Magic Design, kemudian try it out, langsung ada perintah, AI-nya di sini. Tolong buatkan presentasi tentang keselamatan kerja misalnya ya. Oke, klik, boom, langsung jadi PowerPoint-nya. Cepet banget ini, tapi ya memang masih terbatas slide-nya nggak langsung banyak begitu ya. Di sini diberikan 8 slide begitu, Mas. Nih, di sini ada 1, 2 bisa dipilih yang mana. Misalkan ini, kita coba pilih ini, kemudian create my presentation. Nah, ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga, keempat, kelima, keenam begitu ya. Itu salah satu trik untuk membuat presentasi secara menggunakan bantuan ChatGPT juga bisa begitu ya. Jadi bisa kita perintahkan langsung tolong buatkan presentasi tentang keselamatan kerja misalnya, tolong buat sebanyak
10 desain begitu ya, itu dia nanti akan otomatis, desain pertama apa, slide pertama apa, materinya apa, tapi lagi-lagi kalau ChatGPT ini belum bisa menghasilkan gambar begitu ya, itu kekurangannya di situ. Tapi kalau di Canva ini, kita tinggal perintahkan aja begitu ya, pakai Magic Design, dia sudah otomatis langsung membuatkan dan pertanyaan yang kedua, di Canva text to image ini begitu ya, itu apakah menggunakan Stable Diffusion begitu ya? Pertanyaannya menarik sekali begitu ya. Tapi kalau di Canva ini kita tidak ada pilihannya mau pakai Stable Diffusion atau enggak begitu ya. Di sini kita nggak bisa ngatur-ngatur seperti itu, Mas. Tapi kalau misalnya pakai website lain seperti Midjourney atau Leonardo.ai begitu ya, itu bisa menggunakan Stable Diffusion. Tapi kalau misalnya Canva ini belum ada seperti itu, Mas. Jadi ini hanya kita perintahkan aja, untuk membuat otomatis, hanya bisa, menghasilkan gambar yang, dihasilkan saja. Jadi kita tidak bisa menghasilkan gambar Stable Diffusion gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Masnya itu tentang DID Presentation begitu ya. Itu DID Presentation adalah salah satu aplikasi yang ada di Canva yang bisa mengubah gambar menjadi, presenter begitu ya. Jadi presenternya jadi, ngomong begitu ya. Sebentar saya coba buka di sini. Ini ada aplikasi begitu ya, ada aplikasi namanya DID AI Presenters ini. Misalnya use in a new design, saya coba bikin Instagram post. Oke. Nah, dengan bantuan aplikasi DID ini, jadi kita bisa membuat gambar orang begitu ya, itu akan terlihat seolah-olah berbicara sesuai apa yang kita masukkan ke karakternya. Misalnya di sini saya coba pilih gambar ini begitu ya. Gambar ini kita pilih, kemudian teksnya masukkan, misalkan ini teksnya welcome friend, bahasanya bahasa apa begitu ya, misalnya pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Choice voice, ini ada Jenny, asisten. Nah, tapi lagi-lagi untuk menggunakan, di ID presenter ini begitu ya, yang ada di Canva ini, itu memang betul seperti apa yang Mas bilang itu sudah tidak ada gratisannya lagi begitu Mas. Jadi itu memang harus, berbayar. Cara membayarnya kita coba buka website-nya begitu ya, ada nama website-nya did.com gitu ya. Saya coba di sini, oke sebentar di sini deh. Nah, jadi kita, bayar dulu di sini, kita bikin apa namanya, bikin akunnya terlebih dahulu, kemudian login di website-nya ini. Kalau misalnya sudah buat akun, kemudian sudah bayar di sini, itu langsung kita login di ID di sini, sign up or sign in di sini. Jadi akan secara otomatis terintegrasi akun di ID ini dengan Canva-nya begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan di ID di Canva langsung. Jadi kita bisa tinggal tambahkan gambar begitu ya. Sebentar, mana ini? Oke, sebentar, oke, oke. Nah, jadi dengan di ID ini kita bisa, mengubah, foto menjadi orang yang berbicara, bergerak sesuai apa kata-kata yang kita masukkan begitu ya, Mas, ya. Tapi memang untuk sekarang untuk menggunakan yang ini sudah nggak ada gratisannya, jadi harus bayar begitu ya. Jadi setiap kita membuat video itu akan dikenakan, pengurangan kredit yang sudah kita bayar. Nah, ini kalau misalnya menggunakan yang berbayar juga gitu ya, kita juga bisa memasukkan, gambar foto kita sendiri begitu ya. Jadi kita masukkan foto kita sendiri, tapi, di sini juga kita bisa masukkan kata-kata apa yang mau diucapkan, misalkan, "Halo selamat malam, gimana kabarnya?" Begitu ya. Nanti dia juga, gambarnya itu akan, eee apa namanya, bibirnya itu akan bergerak mengikuti, kalimat yang kita masukkan di sini begitu ya. Itu hebatnya, aplikasi di ID yang ada di Canva ini begitu ya. Contohnya ini sudah saya, apa namanya, sudah saya praktekkan juga di website begitu ya.
Sebentar, saya coba cek di website-nya. Affiliate aja, Oh Mas Abuya. oh iya siap, lupa Mas. Affiliate aja.com/chatgpt black card. Black Card ya Mas ya? Ya, Betul ya? Oke. ya. Nah silahkan bisa teman-teman buka link-nya ini begitu ya. Di sini ada video nih di atas ini. Coba, masuk nggak suaranya? Kedengeran nggak? Enggak mungkin ya, tapi nanti bisa Suaranya teman-teman nggak kedengeran. ya betul, nggak masuk. Silahkan, teman-teman bisa cek link-nya di sini begitu ya, nanti Mas Eko tolong bantu kirim link-nya di chat Boleh. ya Mas ya, betul. Nah di video ini begitu ya, saya membuat video sebentar. Nah, ini, gambar orang ini bukan orang asli begitu ya, tapi ini gambar AI, foto. Tapi dia bisa berbicara begitu ya, bibirnya ini, bergerak begitu ya, mengikuti, suaranya, mengikuti kata-katanya yang saya arahkan gitu ya. Nah itu rahasianya menggunakan Canva yang sudah terinstall aplikasi DID begitu Mas. Tapi memang untuk menggunakan DID ini, kalau dulu sih, dulu bisa menggunakan gratisan. Jadi kita, buat akun baru, buat pakai email baru, itu kita dikasih, gratisan sekitar 20 kredit begitu ya, kalau nggak salah. Kalau sekarang itu kita udah nggak bisa gratisan lagi begitu ya, jadi memang harus berbayar untuk menggunakan ID ini, begitu Mas. Mungkin begitu Mas Eko, jawabannya ya. Oke, baik Mas Adi Surya ya. Semoga cukup ya. Oke, Mas Abuya, ini ada yang tanya juga ke saya ke chat tadi ya, Mas. Bisa tolong dong demokan ChatGPT itu bisa menjadi CS. Nah, walaupun itu kemarin kita bahas minggu lalu ya. Nah, mungkin Iya ini betul. sedikit sharing dari saya juga. Kebetulan saya juga kemarin juga belajar nih sama Mas Abuya, itu ya teman-teman, di salah satu produknya beliau yaitu ChatGPT